Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ibarallah, mudah-mudahan Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sedang mungkin dalam keadaan agak futur, agak mengendur, agak sedikit kurang gairah dan semangat untuk melaksanakan rutinitas ibadah dan amal kita, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga iman berkilau dan bercahaya di dalam dada ini, semakin lama semakin kokoh hendaknya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Tanpa kita rasakan atau disadari, kita sekarang sudah sampai di dua penghujung hadis Arba'in Maqdisiyah kita. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke 39. Saudara dan sahabat, insyaAllah setelah ini kami insyaAllah akan menyampaikan kepada kita semua tentang 40 hadis yang berkaitan dengan Ahlu Thughur dan Maqdisiyah, insyaAllah ta'ala, dan kami telah menerima sanad dari 5 ulama dunia, dan ini akan kita sampaikan dalam kajian bersambung kita di masa-masa yang akan datang seperti saat ini. Baik, hadis yang ke-39, Baitul Maqdis, dan hadis yang paling mulia bagi Syam dan bagi penduduk Syam. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawiya anillah tabaraka wa ta'ala, Nabi meriwayatkan bahwa apa yang akan beliau ungkapkan berikut ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, riwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih dari berbagai standar riwayat sahih menurut Bukhari dan Muslim. Ya ibadi, apa yang Allah katakan, wahai hamba-hambaku. Saudara dan sahabat, bila Allah mengatakan ya ibadi, maka itu adalah seluruh makhluk-makhluk atau seluruh hamba-hamba yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bersangkutan memang hambanya. Karena hamba-hamba Allah itu baru dinyatakan hamba bila dia memenuhi beberapa kriteria dan syarat. Berarti orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang taat dan soleh. Sebenarnya walaupun yang mendengar ini bukan orang beriman yang taat dan soleh, dia juga termasuk bahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala bila ia mau mendengar dan mempercayai apa yang Allah katakan. Fabiha wa ni'mah, itu yang terbaik baginya. Tapi jika ia tidak mau mendengar dan tidak mau percaya, walaupun dia sudah mendengar, walaupun dia sudah paham, tapi dia tidak percaya, itu urusannya. Makanya Allah tidak memanggil orang yang memang tidak percaya. Orang-orang yang memiliki iman yang rapuh dan lemah tidak dalam panggilan ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menetapkan bahwa haram bagi kalian menzalimi sesama kalian. Jadi kezaliman bukanlah sifat Allah, bukanlah pekerjaan Allah. Allah haramkan manusia, makhluk-makhluknya untuk berbuat zalim, khususnya hamba-hamba Allah. Kemudian fala tazalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Ini yang pertama. Berikutnya Allah melanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu, seluruh kalian sebenarnya adalah orang-orang sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku bimbing dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah oleh kalian agar aku membimbing kalian. Ahdikum, pasti aku akan membimbing kalian. Di sini bagi orang muslim yang rajin dan taat beribadah, solat 5 waktunya sangat dijaga, apalagi dikawal dengan qabliyah dan ba'diyah, ditambah lagi dengan tahajud, duha dan sebagainya, pasti dia membaca di setiap rakaatnya, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah.
Tuntun kami ya Allah, tunjukkan kami ya Allah, agar kami tetap berada di atas jalan-Mu yang benar, jalan-Mu yang lurus. Maka Allah di hadis qudsi ini berkata, fastahduni ahdikum, mintalah oleh kalian agar aku membimbing kalian, maka pasti aku bimbing. Bukankah setiap kita solat ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, sa'alani abdi, hambaku sekarang meminta kepadaku, ya, fa inni u'tituhu, ya, sesungguhnya aku pasti akan memberi kepadanya. La u'tiyannahu, pasti aku akan mengabulkan permintaannya. Jadi ketika Allah SWT mengatakan seluruh kalian yang tidak aku berikan bimbingan pasti sesat, tapi bila aku berikan bimbingan, pasti dia akan ada dalam kebenaran dan di jalan yang benar. Maka mintalah kepadaku agar aku bimbing kalian. Jadi hidayah itu diminta, hidayah itu dicari, hidayah itu diburu. Hidayah itu ibarat orang yang berburu hewan ke hutan, ibarat orang yang berburu ikan di laut, di sungai, di danau. Dia memang harus dicari. Enggak bisa kita nunggu di rumah lalu berharap hewan buruan nyampe ke rumah sendiri. Enggak bisa begitu. Hidayah harus dicari, diminta, ya, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergurulah, datangilah majlis-majlis ilmu, bacalah kitab-kitab, ya, banyaklah bertanya. Dengan cara ini kita memburu bimbingan Allah. Jadi enggak cukup dengan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi malas ngaji. Ihdinas siratal mustaqim, enggak mau dengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan duduk di majlis ilmu, malas baca kitab. Yang ditonton YouTube adalah film-film, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Solatnya ihdinas siratal mustaqim, bimbing aku, bimbing aku. Kapan dia nambah ilmunya? Kapan dengan ilmu itu dia tahu mana yang jalan yang benar, mana yang jalan batil, mana yang hak, mana yang salah? Kapan dia tahu kalau dia masih seperti itu? Jadi ilmu itu, hidayah itu dicari, bukan hanya sekadar diminta saja, tapi wajib diburu. Rezeki ibaratnya seperti itu juga, wajib dicari, tidak bisa hanya dengan menengadahkan telapak tangan mohon agar diturunkan rezeki emas dari langit, enggak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', seluruh kalian pada dasarnya adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri kepadanya makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepada aku makanan, aku pasti akan beri kepada kamu. Di hadis yang lain bahwa sesungguhnya setiap makhluk asal mau bekerja, mau dia bergerak, maka Allah pasti akan bukakan rezeki untuknya. Pasti Allah akan tebarkan rezeki kepadanya. Maaf, ini kita punya ayam ternak, ayam kampung kan. Coba kita panggil, kurr, kurr, kita serakkan, kita lemparkan makanan, jagungkah, beraskah, atau nasi bekaskah, dan sebagainya. Ayam yang mau datang pasti dapat makanan. Allah telah memberikan rezeki itu. Allah meletakkan rezeki itu di mana-mana. Cari. Ya, jadi ketika kalau kamu lapar, maka aku yang akan memberi makan. Itu bukan berarti dengan hanya berdoa lalu datang turun makanan dari langit. Ini hanya beberapa kejadian yang pernah terjadi, dan itu adalah mukjizatnya para nabi. Seperti Nabi Isa meminta kepada Allah, maka turunlah manna dan salwa. Seperti Bunda Maryam, ya, di mana turunlah khusus dari langit makanan yang selalu didatang oleh para malaikat di mihrabnya. Tetapi di luar kejadian itu bukan Allah tak mampu, dan Allah telah menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat gampang dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sunnatullahnya ke depan, rezeki itu telah Allah serakkan, telah Allah tebarkan di muka bumi. Makanya ketika di dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard." Bila salat dah selesai kamu kerjakan, khutbah Jumat telah kamu simak, sudah selesai amal ibadah Jumatan kamu, fantashiru fil ard. Kembalilah menyebar di muka bumi. Carilah karunia Allah. Ya, perebutkanlah rezeki Allah dengan cara yang baik, benar dan saleh. Saudara dan sahabat tercinta, kamu adalah lapar, ya, karena memang insting kita itu adalah tak tahan lapar dan butuh makan. Maka Allah mengatakan, kalau bukan aku yang memberi kamu makan, maka kamu akan lapar. Maka Allah sebarkan apapun makanan di muka bumi, ya. Allah sebarkan rezeki, tinggal kamu yang harus bergerak mencari, dan pasti kamu akan dapat. Pasti akan dapat. Selanjutnya,
Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai hambaku, seluruh kalian adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali aku yang memberikan kepada kalian pakaian. Fastaksuni aksikum, maka mintalah kepada aku agar aku membungkusi tubuh kalian dengan pakaian. Aksikum, pasti aku akan memberi kepada kalian pakaian yang membungkusi tubuh kalian. Saudaraku, sahabat yang tercinta, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah telah menetapkan dalam sunnatullah sebab akibat. Sebab kamu malas, maka kamu tidak mendapat. Sebab kamu rajin bergerak, maka kamu akan mendapat. Itu sebab akibat. Ketika Allah menyatakan ini, bukan berarti kita berharap seperti dalam film-film Hollywood, dalam seperti dalam film-film kartun, hanya dengan mengucapkan beberapa kalimat langsung berganti kostum, langsung berganti pakaian, langsung badan yang tidak berpakaian langsung mendapatkan pakaian. Simsalabim abrakadabra. Ini semuanya adalah khayalan orang-orang pandir, orang-orang dungu, orang-orang bodoh yang tidak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebatas dalam khayalan dan kedunguannya yang dipertahankan. Nauzubillah. Saudaraku, ketika Allah mengatakan ini berarti ada satu imbauan lembut. Ayo, sudah aku siapkan kau di sana. Maka berfikirlah manusia, bagaimana cara dia bisa menutupi pakaian, menutupi tubuhnya yang tidak berpakaian. Dan Allah telah menyediakan segala asbab. Kalau kamu mau menempuh sebab, maka kamu akan mendapatkan musabab. Kalau kamu mau mencari berusaha, maka kamu pasti akan mendapatkan. Begitulah dia hakikat daripada hidup ini. Baik. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Innakum, sesungguhnya kamu, tukhti'una, pasti akan selalu berbuat salah. Pasti akan selalu berbuat khilaf, keliru, bil-lail wan-nahar, di malam hari dan di siang hari. Ada saja salah kita di siang hari dan di malam hari. Enggak ada yang tidak ada yang tidak berbuat salah. Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh anak keturunan Nabi Adam khatta'un, pasti akan tergelincir, pasti akan tersalah, pasti akan silap, pasti akan lalai, pasti. Makanya di sini Allah berfirman, kullukum mukhti'una, sesungguhnya seluruh kalian adalah tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah oleh kalian, saya mengampuni seluruh dosa. Jadi saudara dan sahabat, khata' tetap berdosa, khata' tetap salah. Tapi di bidang yang kita melakukan khata', melakukan perbuatan salah dengan tidak kita sengaja, melakukan perbuatan salah dengan tidak kita niatkan, melakukan perbuatan salah sementara kita tidak tahu bahwa itu adalah salah, ya, maka ini diampuni oleh Allah secara spontan. Tapi ingat, ketika ada yang mengingatkan, ketika ada yang menegur, ketika ada yang memberitahu, maka saat itu kita wajib menghentikan. Jangan diulang lagi ke depan, jangan diteruskan lagi ke depan, ya. Maka tolong diingat, bahasa setan yang menyebar di telinga orang-orang awam adalah, kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah salah, maka kita kerjakan. Allah tidak berikan kita dosa, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah salah, akhirnya kita kerjakan, kita berdosa karena kita sudah tahu. Dan kalau kita ngaji, kita jadi banyak tahu. Akhirnya kita banyak melakukan kesalahan yang sebelumnya karena dalam keadaan kita tidak tahu tidak berdosa. Tapi gara-gara kita tahu, kita jadi berdosa. Lebih baik kita nggak ngaji, supaya kita jadi banyak nggak tahu. Wallahi, dengarkan wahai hamba-hamba Allah. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami siapkan neraka jahanam itu nanti dipenuhi oleh jin dan manusia. Yang punya hati tidak mau mencari, memahami dan menerima. Yang punya mata tidak mau membaca, mengkaji. Yang punya telinga tidak mau mendengar, tidak mau menerima ilmu. Orang-orang ini dengan sengaja membodohkan dirinya sehingga tak tahu mana halal mana haram. Padahal dia punya kemampuan untuk mencari tahu mana yang halal mana yang haram. Padahal dia punya kemampuan untuk mencari tahu apa yang dia tidak tahu dari perkara syirik, dari perkara tauhid, dari perkara khurafat, bid'ah yang harus dia jauhi dan sebagainya. Tapi dia tidak memakai semua panca indera yang dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk dia berangkat meninggalkan ketidaktahuan menuju kepada pengetahuan. Dia tinggalkan itu, maka orang ini
dialah yang akan masuk neraka. Jadi nggak bisa diterima alasan kalau dia melakukan sesuatu kesalahan dalam keadaan dia tidak tahu itu adalah dosa dan salah, maka dia tidak bersalah, maka dia tidak berdosa, lalu dia selamat, gitu ya. Dengan itu dia dibenarkan untuk tidak ikut pengajian. Begitu. Maka kalau ini kesimpulannya, ayat ini menjawab bahwa orang inilah yang akan menghuni neraka jahanam. Kalau begitu, wajib mencari tahu. Yang sebelumnya kita nggak tahu, sementara kita dalam proses mencari tahu dengan sengit, dengan serius, selama yang kita belum cari, yang kita cari belum tahu itu, insya Allah selama itu itu akan tetap dimaafkan. Tapi pasti karena kita terus mencari tahu, yang kita tidak tahu sebelumnya bahwa itu salah, akhirnya tahu, pasti kita tinggalkan. Itu Allah akan maafkan apa-apa yang terlanjur kita sudah lakukan itu. Catatannya kita dalam proses terus mencari tahu. Tapi bila dia stuck, dia pemalas ngaji, dia hanya sibuk mencari dunia, ya rutinitasnya adalah untuk dunia, untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, jasadnya, nafsunya, syahwatnya, maka banyak dia tidak tahu dan banyak dia langgar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dosa tetaplah dosa, dan dialah yang akan menghuni neraka jahanam. Ma'adzanallah. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni untuk kalian. Sama dengan doa Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya hambamu memohon kepadamu, lindungi hamba agar hamba tidak pernah, ya Allah, melakukan perbuatan syirik yang hamba sudah tahu bahwa itu adalah syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamuhu, dan hamba, ya Allah, mohon kepada Engkau, ampuni hamba, ya Allah, mana-mana perbuatan syirik yang hamba lakukan sementara hamba tidak tahu itu adalah syirik. Gitu. Berarti ketika Nabi ampuni hamba, ya Allah, terhadap perbuatan syirik yang hamba tidak tahu itu adalah syirik dan hamba melakukannya, ampuni. Menandakan bila melakukan perbuatan yang kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa, itu adalah salah, itu adalah maksiat, kita lakukan, tetap berdosa. Bukti di mana tetap berdosanya? Dibuktikan dengan Nabi tetap minta ampun. Kalau minta ampun itu kan dari dosa kan? Berarti itu tetap dosa. Namun hebatnya Allah dengan mudah mengampunkan selama orang ini memang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu masih dikerjakan, Allah aba, Allah enggan untuk menerima pertobatan orang ini. Berulang-ulang dia lakukan, berulang-ulang dia lakukan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, walaupun nanti ada hal yang lain yang terkait dengan masalah ini, beberapa dispensasi, beberapa keringanan, beberapa pengecualian, kita kesampingkan itu dulu. Tapi pada intinya kita disuruh oleh Allah, fastaghfiruni, maka mintalah keampunan. Khata, kesalahan yang dilakukan tidak dengan niat, tidak dengan sengaja, seperti kita minum air, bismillah, pakai bismillah, bismillah, astagfirullah, saya puasa, ya Allah, ini puasa Ramadan pertama, saya lupa kalau ini udah masuk Ramadan, saya kemarin memang nggak sahur tapi udah niat puasa. Astagfirullah. Yang seperti ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan puasa. Walaupun sudah habis airnya tadi, lanjutkan puasanya, sempurnakan, dan tidak batal puasanya. Yang seperti ini. Tapi apabila itu namanya khata, itu namanya khata. Atau dia nggak tahu, listrik mati, langit gelap, nggak tahu kapan udah maghrib apa belum, dan dia bersangka baik bahwa maghrib udah masuk. Kemudian dia kumandangkan azan dan dia berbuka. Tahu-tahu listrik hidup, dan kemudian barulah sinyal dapat, dan dengan sinyal itu kita bisa ketahuan waktu kira-kira 2 menit kemudian baru azan. Yang tadi itu khata namanya, ya. Yang khata macam ini yang diampuni oleh Allah, cukup dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nggak nyengaja gitu loh maksudnya, ya. Nggak niat. Oke, mudah dipahami insyaallah taala. Baiklah saudara dan hamba-hamba yang kami muliakan, untuk sesi kita bagi 2 sesi. Hadis yang ke-39 ini insyaallah hadis yang ke-39 sesi kedua kita akan lanjutkan di pertemuan kita berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fina fikum, jama'ana Allah fi kulli khair wa hasan, wa jama'ana Allah fi jannatihil ula, jannatil firdaus. Amin amin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.